Haleluya, Shalom. Selamat pagi menjelang siang ya adik-adik ya. Gimana kabarnya? Halo Timothy. Halo Paulus, Yunike, Sen. Wih, gimana kabar kalian? Luar biasa ya. Kakak yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, sudah cukup lama nih Kak Ucup tidak bersua dengan kalian. Nah, baru kali ini Kak Ucup bisa bersama-sama dengan kalian ya. Oke. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah ya. Disuruh ibadah online, kita juga harus ibadah online ya. Seperti saat ini ya. Kita ambil segi positifnya aja ya. Kalau ibadah online itu apalagi direkam di YouTube, itu bisa ditonton kapan aja. Bisa ditonton dari luar kota, dari luar negeri, bahkan dari seluruh dunia. Nah, coba kalau bandingkan dengan ibadah secara konvensional ya, seperti kita sebelumnya ya, itu ruang lingkupnya hanya satu gereja saja. Tapi kalau sekarang, tanpa batas, tanpa ada batasnya. Oke? Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan yang begitu luar biasa daripada Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Tema kita siang hari ini adalah tentang kasih ya. Mungkin minggu kemarin atau dalam 1 bulan ini, kalau kalian mengikuti, kita masih membahas tentang kasih. Dari minggu pertama, kasih itu tidak pemarah, kasih itu murah hati, sabar dan lain sebagainya ya. Karena memang tema untuk bulan ini ditetapkan Bapak Gembala itu tentang kasih ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang kasih itu menutupi segala sesuatu. Waduh, apa artinya itu? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, tapi kakak mau nanya dulu. Sebenarnya kalian tahu nggak sih kasih itu apa? KASIH itu apa sih? Sama nggak dengan cinta? CINTA. Nah, mungkin orang-orang yang di luar sana ya, orang-orang yang di luar sana, apalagi yang mereka sedang mengalami jatuh cinta ya, atau bahasa kerennya fall in love, asik. Itu mereka bisa mengartikan kasih itu, kenanglah aku sebagai idola hidupmu, asik. Cinta, cerita indah namun tiada arti. Wah, kamu cuma ngomong apa ini? Ya, just kidding aja ya, biar kita nggak tegang. Oke, kasih. Apa sih itu kasih? Ya, jadi kasih itu adalah bukan sekedar hanya teori. Kasih tidak sebatas hanya definisi. Kasih tidak sebatas hanya pengertian. Tetapi kasih adalah karakter. Karakter yang harus dipraktekkan. Karakter yang harus menjadi dasar dalam kita bersikap, dalam kita berkomunikasi, dalam kita beraktivitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kasih menutupi segala sesuatu itu apa maksudnya? Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang cukup fenomenal ya. Ini termasuk favoritnya Kak Ucup ya, idolanya Kak Ucup. Ada yang tahu? Ya, dia adalah Raja Daud. Nah, pasti semua kalian sudah tahu siapa sih Daud ya. Jadi singkat cerita ya, Daud ini adalah buronannya Saul ya. Kalian tahu nggak buronan itu apa? Buronan itu adalah orang-orang yang dikejar, yang ingin ditangkap dan ingin dieksekusi. Nah, jadi Daud itu adalah buronannya Saul ya. Jadi Saul itu pengen membunuh Daud. Beberapa kali percobaan, dilempar tombak, tapi Daud bisa menghindar. Daud bisa mengelak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Nah, kenapa sih kok Saul begitu dendam
Saul begitu dengki dengan Daud? Kenapa? Permasalahannya hanyalah begini ceritanya ya. Jadi pada waktu itu mereka sedang pulang melawan Filistin. Nah, pada waktu itu rakyat bersorak-sorai sambil menyanyi, sambil memakai rebana gitu, bersorak-sorak. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Wah, mendengar itu Raja Saul langsung dongkol. Hatinya langsung dengki. Wah, masa aku raja loh? Masa raja cuma ngalahin musuh beribu-ribu, sedangkan Daud bawahanku bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, mendengar itu Saul langsung sakit hati. Oh, awas ya, Daud, akan kubunuh kamu, akan kuhabisi kamu. Sebab kalau nggak tak bunuh, kamu nanti jangan-jangan jadi raja. Wah, pemikirannya seperti itu, ya. Maka ketika itu hatinya Saul dikuasai roh jahat, ya. Sehingga setiap ketemu Daud, pengen membunuh, ya. Coba kakak bayangkan ya, kalau misalnya Kak Ucup ini ya jadi Daud, pasti secara manusia juga, kenapa sih Saul? Kok kamu begitu membenci aku? Kok kamu begitu dengki sama aku? Salahku tuh apa? Salahku tuh apa sih Saul? Kenapa kamu begitu membenci aku, bahkan mau membunuh aku? Secara manusia pasti pengen balas dendam ya. Secara manusia pasti pengen balas dendam. Daripada aku yang mati, mending kamu yang mati. Si Daud sampai bingung, salahku tuh apa ya? Nah, sampai dalam pelariannya si Saul tetap mengejar, pengen membunuh. Nah, tapi ada satu kesempatan, ada satu momen di mana Daud bisa balas dendam ke Saul. Daud bisa membunuh Saul. Ini kesempatan emas. Coba kalau kau coba dari Daud, pasti aku langsung eksekusi. Tapi beda dengan Daud. Daud itu memang top markotop. Daud tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul. Dia tidak mengambil momen itu untuk menghabisi Saul, untuk balas dendam dengan Saul, ya. Tetapi Daud melepaskan Saul. Kalian kalau baca di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 24, di sana mengatakan menjelaskan bahwa ada ratapan tangisan Daud di mana ketika dia mendengar Saul meninggal. Daud sangat mengasihi Saul. Kenapa Daud tidak mau membunuh Saul? Karena Daud tidak ingin membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya. Jadi kasih menutupi segala sesuatu seperti itu ya. Ketika ada orang menyakiti kita, ketika ada orang melukai kita, membuat hati kecewa, membuat hati kita sakit, kita mengampuni kesalahan orang itu, melupakan kesalahan itu, mengasihi dia, dan tidak menceritakan kejelekan orang tersebut ke orang lain. Tidak menceritakan segi negatif ke orang lain, apalagi diviralkan di sosmed. Oh, tidak. Daud tidak seperti itu. Daud tidak menceritakan kejelekannya Saul. Dia tidak menceritakan segi negatifnya Saul. Tidak, ya. Karena Daud sangat mengasihi Saul. Kasihnya Daud menutupi dengkinya Saul. Kasihnya Daud menutupi kebenciannya Saul. Itu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala dosa. Nah, Alkisah ada sepasang suami istri. Nah, mereka sudah menikah beberapa tahun. Nah, singkat cerita, pada suatu hari mereka terjadi pertengkaran. Terjadi pertengkaran yang sangat hebat, sangat dahsyat, ya. Si istri teriak, "Kamu maunya apa?" Suaminya nggak mau kalah, lebih teriak lagi, "Kamu maunya apa?" Ya, hampir tiap hari kita bisa melihat dalam rumahnya itu ada pesawat kupu alias piring terbang, ya. Mereka tidak mau mengalah. Si istri ngomongnya tinggi, suaminya ngomongnya lebih tinggi. Nah, akhirnya sang istri kabur ke kamar, ya. Dia berlari ke kamar, sang suami mengejar ke kamar.
Akhirnya si istri mencari, mengobrak-abrik lemarinya, mencari file, mencari dokumen, diobrak-abrik. Sang suaminya bertanya, apa yang kamu cari? Si istri diam aja, dia tidak menghiraukan suaminya. Si istri masih mencari-cari filenya, mencari-cari dokumennya, mengobrak-abrik dalam isi lemarinya. Akhirnya ditemukanlah apa yang dia cari, yaitu sertifikat pernikahan. Setelah melihat akte pernikahan itu, istrinya meraung-raung, menangis lebih teriak lagi, lebih kencang lagi, menangis dengan teriak-teriakan yang luar biasa. Suaminya langsung bertanya, kenapa kamu menangis seperti itu? Si istri langsung menjawab, aku sangat menyesal. Ternyata di dalam sertifikat pernikahan ini tidak tercantum tanggal expirednya. Wah, mendengar itu, sang suami langsung menyesal. Dia langsung meminta maaf pada istrinya. Dia berlutut, istriku maafkan aku ya. Selama ini aku telah kasar kepadamu. Akhirnya mereka berpelukan. Seistri mengampuni suaminya. Mereka saling berdoa dan akhirnya happy ending. Nah, jadi kasih itu tidak sebatas atau sekedar diucapkan dalam janji pernikahan. Kasih tidak sekedar diucapkan dalam pemberkatan nikah. Jadi kasih itu harus dipraktekkan, harus dilipat gandakan ke orang tua kita, ke teman kita, ke semua orang, ke kakak kita, adik kita. Kasih harus dilipat gandakan karena Allah adalah kasih. Kasih karakteristik Allah itu sendiri, karena Allah adalah kasih. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Di sana dijelaskan beberapa ciri-ciri karakter kasih itu. Nah, apa aja sih ciri-ciri karakter kasih itu? Ini dia ciri-ciri karakter kasih itu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu tidak menggagahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Kalian sudah melihat ciri-ciri karakter kasih itu kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah memiliki salah satu ciri-ciri kasih itu? Apakah kalian sudah memiliki salah dua dari ciri-ciri kasih itu? Apakah kalian sudah memiliki semuanya dari ciri-ciri kasih itu? Atau bahkan kalian tidak sama sekali memiliki ciri-ciri kasih itu? Coba, mari kita koreksi hidup kita, koreksi hati kita. Tuhan, aku ingin memiliki kasih itu. Aku ingin mengasihi orang tuaku, walaupun orang tuaku telah menyakiti aku. Walaupun teman-teman telah menyakiti aku ingin memiliki kasih itu. Mungkin kakak ambil contoh, misalnya kalian. Misalnya, uang kalian diambil si A. Nah, ketika si A ketangkap dan kalian tahu bahwa si A yang mengambil uang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau meniru Daud? Atau kamu mau menghajar si A yang telah mencuri uangmu? Pertanyaannya itu. Kalau kalian memiliki kasih itu, kalian akan
meniru sikap Daud. Kalian akan mengampuni kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, menutup dengan kasih, mengasihi, dan tidak menceritakan kejelekan si A ke semua orang. Tidak menjelekkan si A. Oh, si A ini orangnya sukanya mencuri. Si A ini orangnya gini. Enggak sama sekali. Itu bukan ciri-ciri kasih. Kasih menutupi segala sesuatu adalah tidak menceritakan kejelekan atau sisi negatif dari orang lain. Nah, ketika kalian berkomitmen, Tuhan, aku ingin memiliki kasih itu. Selama ini aku belum memiliki ciri-ciri kasih itu, Tuhan. Bagaimana ini, Tuhan? Bagaimana, Tuhan? Aku ingin memiliki kasih itu. Jawabannya ada di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ketika kalian berdoa, Tuhan, aku ingin memiliki kasih itu. Aku mau mengasihi sesamaku, Tuhan. Mungkin kalian berdoa sambil menyembah, mungkin kalian sambil menyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ketika kalian menaikkan pujian ini, kalian sambil berdoa, berkomitmen, Tuhan, aku ingin memiliki kasih itu. Kakak yakin Tuhan akan menguatkan kalian. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kalian. Karena Bapa yang baik tidak memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Nah, milikilah kasih itu. Ketika kalian memiliki kasih itu, akan ada damai sejahtera, sukacita dalam hidupmu. Kasih menutupi segala sesuatu adalah ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain telah melukai hidup kita, membuat hidup kita kecewa, kita mengampuninya, kita melupakannya, kita mengasihinya, dan tidak menceritakan kejelekan, kesalahan orang lain tersebut ke orang lain. Itu adalah kasih menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu memiliki kasih itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan saja sebagai pendengar saja Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Setiap teman-teman kami yang mendengar, yang melihat, yang merenungkan firman ini, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Sampai ketemu dengan Kak Ucup di lain kesempatan. Dadah.